Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jenis-jenis data mining dan metode data mining. Kita di sini beranggotakan 5 orang, yang dimana ada Robi Wijaya, Asar Basir, Rima Aulia, Melga Rizky, dan saya Asep Saiful. Adapun jenis-jenis data mining, market basket analysis, himpunan data yang dijadikan sebagai objek penelitian pada area data mining. Market basket analysis adalah proses untuk menganalisis kebiasaan pelanggan dalam menyimpan item-item yang akan dibeli ke dalam keranjang belanjanya. Market basket analysis memanfaatkan data transaksi penjualan untuk dianalisis sehingga dapat ditemukan pada berupa item-item yang cenderung muncul bersama dalam sebuah transaksi. Selain itu, adapun memory based reasoning, metode ini yang digabungkan dengan penalaran berbasis memori. Proses penggunaan satu set data untuk membuat model dari prediksi atau asumsi-asumsi yang dapat dibuat tentang objek yang diperkenalkan. Next, ada cluster detection, yaitu ada 2 pendekatan untuk clustering. Pendekatan pertama adalah dengan mengasumsikan bahwa sejumlah cluster sudah tersimpan dalam data. Tujuannya adalah untuk memecah data ke dalam cluster. Pendekatan lain disebut clustering aglomeratif dengan asumsi keberadaan setiap jumlah yang telah ditetapkan cluster tertentu. Setiap item keluar di cluster sendiri. Dan proses terjadi berulang-ulang yang berupaya untuk menggabungkan cluster, meskipun proses komputasi sama. Next ada link analysis, yaitu proses mencari dan membangunkan hubungan antara objek dalam kumpulan data juga mencirikan sifat yang terkait dengan hubungan antar 2 objek. Link analisis berguna untuk aplikasi analitis yang mengandalkan teori grafik untuk mengambil keputusan. Selain itu, link analisis berguna untuk proses optimasi. Next. Selanjutnya ada rule induction, yaitu ekstraksi aturan sebab akibat dari data secara statistik. Identifikasi aturan bisnis yang tersimpan di dalam data. Metode berhubungan dengan induksi, aturan yang digunakan untuk proses penemuan. Salah satu pendekatan untuk penemuan aturan adalah menggunakan pohon keputusan. Selanjutnya ada neural networks, yaitu model prediksi non-linear yang melakukan pembelajaran melalui latihan dan menyerupai struktur jaringan neural yang terdapat pada makhluk hidup. Mampu menurunkan pengertian dari data kompleks dan tidak jelas, dan dapat digunakan pula untuk mengekstrak pola dan mendeteksi tren-tren yang sangat kompleks untuk dibicarakan, baik oleh manusia maupun teknik komputer lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode data mining. Ada beberapa metode data mining. Yang pertama, classification. Classification adalah metode yang paling umum pada data mining. Persoalan bisnis seperti card analysis, price management biasanya melibatkan metode classification. Class adalah atribut college plan yang berisi 2 pernyataan, yaitu yes dan no. Perhatikan tabel di samping. Sebuah classification model akan menggunakan atribut lain dari kasus tersebut.
Misalnya kita coba input atribut, yaitu kehadiran, lingkungan, kerjasama, prakarsa, untuk dapat menentukan pola atau pattern kelas output atribut, yaitu kolom college plan yang berisi ya atau tidak. Yang kedua yaitu clustering. Clustering juga disebut sebagai segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut. Mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Gambar di bawah ini menunjukkan kelompok data pelanggan sederhana yang berisi dua atribut, yaitu age atau umur dan income atau pendapatan. Gambar di samping menggambarkan klaster 1 berisi populasi berusia muda dengan pendapatan rendah. Selanjutnya ada klaster 2 berisi populasi berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada klaster 3 berisi populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Selanjutnya, association. Association juga disebut sebagai market basket analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Misalnya, apabila orang membeli sambal, biasanya juga dia membeli kecap. Kesamaan yang ada dari data pembelian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling seperti gambar di bawah ini. Bisa dilihat di sini beberapa hal dapat kita baca, misalnya ketika orang membeli susu, dia biasanya membeli keju. Ketika orang membeli Pepsi atau Coke, biasanya dia membeli jus. Di dalam istilah association, setiap item dipertimbangkan sebagai informasi. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.